Hari ini kita akan membahas sebuah buku klasik yang berisi pelajaran tentang keuangan yang abadi. Ini adalah The Richest Man in Babylon oleh George S. Clason. Ayo kita bahas dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Sebelum kita terjun ke dalam pelajarannya, mari kita cerita sedikit tentang buku ini. Buku ini bukanlah buku teks keuangan yang kering, sebaliknya ini adalah koleksi cerita pendek yang ditempatkan di zaman kuno Babel. Dalam cerita-cerita ini, ada pelajaran berharga tentang mengelola uang dengan bijak dan membangun kekayaan. Buku ini mengajarkan pentingnya menabung sebelum membayar tagihan lain atau menghabiskan uang. Ini adalah konsep pay yourself first atau bayar diri Anda terlebih dahulu, yang berarti mengalokasikan sebagian penghasilan Anda untuk investasi atau tabungan terlebih dahulu. Konsep utama ini mengajarkan pentingnya menempatkan diri sendiri dan investasi pribadi Anda sebagai prioritas utama dalam mengelola uang. Di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama itu adalah menyisihkan bagian pendapatan Anda. Konsep ini mendorong Anda untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan Anda sebelum Anda membayar tagihan atau menghabiskan uang untuk hal lain. Ini berarti Anda memperlakukan diri Anda sebagai pihak pertama yang harus dibayar. 2. Membangun tabungan dan investasi. Dengan menyisihkan uang terlebih dahulu, Anda dapat membangun tabungan darurat dan investasi jangka panjang. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa Anda membangun kekayaan dan keamanan finansial seiring berjalannya waktu. 3. Menghindari hidup dari gaji ke gaji. Dengan menerapkan konsep ini, Anda menghindari jatuh ke dalam pola hidup gaji ke gaji di mana semua uang Anda habis untuk pengeluaran sehari-hari tanpa menyisakan apapun untuk masa depan Anda. 4. Kontrol pengeluaran. Bayar diri sendiri terlebih dahulu juga membantu Anda mengendalikan pengeluaran Anda. Anda harus mengatur anggaran yang memungkinkan Anda untuk mengalokasikan sejumlah uang untuk tabungan dan investasi setiap kali Anda menerima pendapatan. Pesan utama dari konsep ini adalah bahwa Anda harus memprioritaskan masa depan keuangan Anda dengan cara membayar diri sendiri terlebih dahulu. Ini adalah langkah pertama menuju pembangunan kekayaan dan kebebasan finansial. Dengan membuat tabungan dan investasi menjadi prioritas, Anda membangun dasar kekuatan keuangan Anda yang akan membantu Anda menghadapi masa depan dengan lebih percaya diri. Buku ini mendorong kita untuk menginvestasikan uang yang telah kita tabung. Investasi adalah cara utama untuk mengembangkan kekayaan Anda. Konsep utama ini menggarisbawahi pentingnya menginvestasikan uang Anda untuk membangun kekayaan. Berikut beberapa poin utama dalam konsep ini. Yang pertama itu adalah investasi sebagai alat membangun kekayaan. Buku ini mengajarkan bahwa tabungan saja tidak akan cukup untuk membangun kekayaan. Investasi adalah alat yang sangat penting dalam mencapai tujuan finansial jangka panjang. 2. Investasi yang bijak. Buku ini menekankan pentingnya membuat keputusan investasi yang cerdas. Anda harus memahami investasi yang Anda pilih dan berapa lama Anda merencanakan untuk berinvestasi. 3. Kesabaran. Salah satu pesan utama dari konsep ini adalah pentingnya kesabaran dalam investasi. Kekayaan tidak akan terbangun dalam satu malam, tetapi dengan konsisten dan kesabaran, Anda dapat mencapai tujuan Anda. 4. Diversifikasi. Buku ini juga merinci manfaat diversifikasi, yaitu membagi investasi Anda ke dalam beberapa aset yang berbeda untuk mengurangi resiko. Pesan utama dari konsep ini adalah bahwa investasi adalah salah satu kunci untuk mencapai kekayaan yang berkelanjutan. Dengan memulai investasi sejak dini dan membuat keputusan investasi yang cerdas, Anda dapat memaksimalkan potensi pertumbuhan kekayaan Anda. Ini adalah langkah penting dalam membangun masa depan finansial yang stabil dan mengamankan. Salah satu pelajaran kuat dalam buku ini adalah menghindari utang yang tidak perlu. Konsep utama ini menekankan pentingnya menghindari utang yang tidak perlu dan mengelola utang dengan bijak. Berikut adalah beberapa poin utama dalam konsep ini. Yang pertama itu adalah utang yang produktif versus utang yang merugikan.
Buku ini mengajarkan perbedaan antara utang yang produktif dan merugikan. Utang yang produktif adalah utang yang digunakan untuk tujuan produktif seperti investasi dalam pendidikan atau bisnis yang dapat menghasilkan pendapatan. Utang yang merugikan adalah utang yang digunakan untuk pengeluaran konsumtif yang tidak menghasilkan pendapatan. 2. Utang yang dikelola dengan baik. Jika Anda memiliki utang, buku ini mengingatkan pentingnya mengelola utang dengan baik. Ini mencangkup membayar utang tepat waktu, menjaga riwayat kredit yang baik, dan mencoba bernegosiasi tingkat bunga yang lebih rendah jika memungkinkan. 3. Utang yang tidak diperlukan. Salah satu pesan utama dari buku ini adalah menghindari utang yang tidak diperlukan. Ini termasuk utang untuk membeli barang-barang mewah atau mengikuti gaya kehidupan yang tidak dapat Anda tanggung. 4. Berhemat dan menabung. Buku ini juga mengajarkan pentingnya berhemat dan menabung sebelum Anda memutuskan untuk berhutang. Dengan memiliki tabungan darurat dan modal sendiri, Anda dapat mengurangi kebutuhan untuk berhutang dalam situasi darurat. Pesan utama dari konsep ini adalah bahwa utang harus dikelola dengan hati-hati dan digunakan hanya jika benar-benar diperlukan. Menghindari utang yang tidak perlu dan fokus pada pembelian yang bijak adalah langkah penting dalam mencapai keuangan yang stabil dan bebas dari tekanan utang yang berlebihan. Buku ini menekankan pentingnya memahami prinsip dasar keuangan. Pengetahuan adalah kekuatan dan dengan belajar, kita dapat membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Konsep utama ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan keuangan dan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan. Berikut adalah beberapa poin utama dari konsep ini. Yang pertama itu adalah belajar prinsip keuangan. Buku ini menekankan bahwa sebelum Anda dapat mengelola uang Anda dengan baik, Anda harus memahami prinsip dasar keuangan. Ini mencangkup hal-hal seperti menyimpan, berinvestasi, menghindari utang yang merugikan, dan mengelola pengeluaran. 2. Pendidikan seumur hidup. Buku ini mengajarkan bahwa pendidikan keuangan adalah proses seumur hidup. Tidak pernah terlambat untuk belajar tentang keuangan pribadi, dan semakin Anda memahami, semakin baik Anda dapat mengambil keputusan keuangan yang cerdas. 3. Belajar dari pengalaman. Konsep ini juga mencangkup pembelajaran dari pengalaman Anda sendiri dan orang lain, belajar dari kesalahan finansial yang mungkin Anda buat dan mendengarkan cerita keberhasilan orang lain dalam mengelola uang mereka adalah salah satu kunci utama dari konsep ini. 4. Bimbingan keuangan. Seseorang penasihat keuangan yang kompeten dapat membantu Anda merencanakan keuangan Anda dengan lebih baik. Pesan utama dari konsep ini adalah bahwa pendidikan keuangan adalah kunci untuk mengambil kendali atas keuangan pribadi Anda. Dengan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip keuangan, Anda dapat membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas, menghindari kesalahan yang dapat merugikan, dan membangun masa depan keuangan yang lebih baik. Apa yang bisa kita pelajari dari buku ini? Pertama, pentingnya menabung dan berinvestasi sejak dini. Kedua, utang harus dikelola dengan bijak dan hanya digunakan untuk tujuan yang produktif. Ketiga, pendidikan keuangan adalah kunci untuk keberhasilan keuangan. Jadi, The Richest Man in Babylon adalah buku klasik dengan pelajaran keuangan yang abadi. Ini mengajarkan bahwa prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan tidak pernah berubah bahkan selama ribuan tahun. Oh iya, jika kalian ingin mempelajari buku ini lebih lanjut dan ingin membaca buku ini, kalian bisa klik ya untuk linknya di kolom deskripsi. Karena untuk link pembelian bukunya sudah saya sediakan di sana, maupun yang versi e-book atau buku fisik sudah saya sediakan. Nanti kalau ada versi bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya saya akan cantumkan juga untuk link pembelian di bawah. Kalian bisa klik di sana dan beli untuk bukunya. Ada pesan terakhir nih yang sangat menarik yang disampaikan oleh penulis itu adalah memang benar bahwa uang tidak dapat membeli kebahagiaan, tetapi uang memungkinkan Anda untuk menikmati yang terbaik yang ditawarkan dunia. Saya Ahmad NH, terima kasih.